يا من هو في علومه كريم يا من هو في فعل حميد يا من هو في عدل مجيد اللهم اكرمنا بنور الفهم واعلمنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحام الملائكه المقربين ربنا اتنا علما وفهما وانت خير الراحمين بحق سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan saya muliakan para imam Masjid Al-Munawwar, khusus Ustaz Soleh Sekolah, Allah Subhanahu wa taala berkahi hayati wa umri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, dan juga Ustaz Hasan Allah Subhanahu wa taala berkahi hayati wa umri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Habib Alwi Allah Subhanahu wa taala berkahi hayati wa umri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jemaah yang hadir, semoga Allah menjadikan umur kita yang sehat walafiat, diberikan istiqomah, doa, iman, amin ya rabbal alamin. Sekedar pengumuman, insyaallah tanggal 1 diadakan maulid di Masjid Al-Arif, insyaallah di Pada. Jadi saya mewakili panitia mengundang jamaah di Masjid Al-Munawwar untuk bisa hadir insyaallah di Masjid Al-Amin Pada pada tanggal 1 dan tanggal 2-nya insyaallah di Muhajirin. Tanggal 2-nya di Muhajirin, jadwal yang sama mulai dari sholat maghrib berjamaah, baca maulid, kemudian ada tauhid wasalam. Jadi saya mewakili panitia untuk mengundang jamaah di Masjid Al-Munawwar untuk sama-sama kita bisa hadir untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita turut berbahagia itu sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah yang paling besar adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbahagia itu bagian daripada bentuk syukur. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah mereka berbahagia. Lantas karunia yang paling besar itu apa? Dan rahmat yang paling besar itu apa? Tentu karunia yang paling besar dan rahmat yang paling besar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kita berbahagia. Man fariha bina farihna bih. Siapa yang berbahagia dengan sebab kami, maka kami akan berbahagia dengan sebab dia. Itu pernyataan yang disebutkan di dalam kitab Subulul Huda wa Irsyad fi Siratil Khairil Ibad. Jadi kita tadi ingatkan untuk andil di dalam rasa syukur kita kepada Allah. Momentumnya bertepatan nanti dengan hari atau bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulil huda kainat mulia wa famu zaman rasul wassalam wal mala'ul malaiku hawla al-din wal dunya bihi musyraq. Dilahirkan di saat membawa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alam semesta ini bercahaya dengan sebab lahirnya beliau, dan sungguh bibir waktu dan zaman tersenyum menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh malaikat hadir menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dunia dan agama mendapatkan kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah kita masuk di Rabiul Awal. Ini malam 1 Rabiul Awal. Luar biasa. Jadi hakikat dari seluruh hari besar yang ada bukan hanya di dalam sejarah Islam, tapi hari besar bagi seluruh alam semesta, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW.
Sayyid Muhammad Al-Qutbi menyatakan semua hari-hari besar di dalam Islam sumbernya dari hari lahirnya Nabi Muhammad. Karena jikalau Nabi tidak dilahirkan, maka tidak ada yang namanya Al-Isra wal Mi'raj, tidak ada yang namanya bulan suci Ramadan, tidak ada yang namanya Lailatul Qadar, tidak ada yang namanya Idul Fitri, Idul Adha. Semua hari-hari besar sumbernya karena adanya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari yang menjadi sumber dari seluruh hari yang paling agung dan mulia adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbahagia atas kelahiran Nabi itu fitrah. Fitrah seorang yang memang Allah pilih untuk mereka bisa merasakan dengan mata atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radhiyallahu anhu faslun. Qala al-musannif rahimahullah babu ma yaqulu fi rafi ra'sihi min al-ruku' wa fi i'tida'ihi. Al-Imam An-Nawawi membuat satu bab yang dimana membahas apa-apa yang dibaca ketika mengangkat kepala dari ruku dan ketika i'tidal. As-sunnatu, jadi hukum sunnah an yakuna hala rafi ra'sihi sami'allahu liman hamidah. Disunnahkan membaca di saat mengangkat kepala dari ruku untuk membaca doa atau membaca kalimat Sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Itu arti dari lafaz Sami'allahu liman hamidah. Walau qala man hamidallah sami'allahu lahu, seandainya ada yang bacanya begini, man hamidallah sami'allahu lahu, maka dinyatakan sah. Kalau kita terjemahkan artinya orang yang memuji Allah, Allah mendengar pujiannya. Jadi lafaz itu juga sah. Tapi yang paling masyhur dan dianjurkan kita melafazkan ketika mengangkat kepala dari ruku atau bangun daripada ruku atau berdiri daripada ruku, kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Itu yang disunnahkan. Nassa alaihi Syafi'i fil Al-Imam Syafi'i menjadikan nas daripada lafaz tersebut termaktub di dalam kitab beliau Al-Qum, yang artinya kitab induk. Saya pernah sampaikan, kalau kita ingin memahami mazhab Syafi'i, tidak boleh kita jadikan rujukan kitab Al-Qum. Karena kitab Al-Qum itu masih diseleksi setelah Imam Syafi'i hingga ratusan tahun. Mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah, mana pendapat yang baru, mana pendapat yang lama. Di dalam kitab Al-Qum keterangan itu tidak ada, sehingga di situ ada percampuran pendapat yang nantinya membuat orang yang membaca kitab Al-Qum menjadi bingung sendiri. Sehingga para ulama menyatakan kalau ingin memahami dan mempelajari mazhab Syafi'i, bacalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama setelah Imam Syafi'i. Ulama-ulama yang sudah menyeleksi pendapat-pendapat kuat dari Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang telah menyeleksi mana pendapat lama, mana pendapat baru. Namanya qaulun qadimun dan qaulun jadidun. Qaulun qadim pendapat lama Imam Syafi'i ketika berada di Irak. Hijrah ke Mesir banyak pendapat-pendapat beliau koreksi kembali.
verifikasi kepada namanya qaulun jadid. Di dalam kitab Al-Um tidak ada keterangan seperti itu, sehingga kita tidak mampu bisa mengetahui mana pendapat lamanya Imam Syafi'i, mana pendapat barunya Imam Syafi'i. Karena regulasinya adalah jika ingin mempelajari mazhab Syafi'i, bacalah kitab-kitab ulama yang setelahnya, seperti Imam Nawawi, Imam Rafi, Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ramli, Samsuddin Ar-Ramli, dan Syihabuddin Ar-Ramli, Al-Imam Isnawi, dan ulama-ulama lainnya yang sudah menyeleksi pendapat-pendapat yang kuat dan sudah menyeleksi mana pendapat lamanya Imam Syafi'i dan mana pendapat barunya Imam Syafi'i. Dan aturan ini dijelaskan dalam kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin An-Naqsyabandi. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan demikian. Artinya, kalau kita ingin membaca kitab Al-Um dan mengajarkan kepada kaum muslimin, harus selevel dengan Imam Nawawi, silakan diajarkan. Karena dia bisa mengetahui mana pendapat yang lama, mana pendapat yang baru, mana yang tarjih, mana yang fardu. Jadi terima yang dikuatkan oleh Imam. Kalau dia punya kemampuan dan punya selevel dengan Imam Nawawi sebagai mujtahid tarjih, maka jangan kita ajarkan kitab Al-Um kepada kaum muslimin. Akan memunculkan apa? Kontradiktif, pertentangan. Seakan-akan Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Nawawi, seakan-akan Imam Syafi'i berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Haythami, seakan-akan Imam Nawawi berbeda dengan Imam Al-Mawardi dan ulama-ulama Syafi'i. Kenapa bisa berbeda nantinya? Karena tadi Imam Syafi'i hanya menuangkan hasil ijtihadnya secara keseluruhan, didiktekan muridnya yang mencatat. Jadi kitab Al-Um itu bukan Imam Syafi'i yang menulis, tapi murid-muridnya seperti Imam Rabi' dan Imam Buwaidi. Nah, mereka yang menulis daripada kitab Al-Um tersebut. Jadi diktekan daripada Imam Syafi'i ditulis oleh di sini Imam Nawawi menyatakan lafaz tadi yang disebutkan man hamidallah sami'allahu lahu ini dibolehkan dan menjadi nas dalam kitab Al-Um. Nah, lafaz ini berarti lafaz yang tidak populer termaktub dalam kitab Al-Um, bisa jadi ini pendapat lamanya Imam Syafi'i. Karena di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i mereka memberikan anjuran untuk membaca lafaz sami'allahu liman hamidah, bukan lafaz man hamidallah sami'allahu lahu. Sampai hari ini dari saya kecil sampai hari ini saya belum pernah dengar kita baca begitu. Pernah dengar tidak? Pas waktu dalam buku dibacanya man hamidallah sami'allahu lahu. Kenapa tidak dijadikan sebagai satu bacaan dari mazhab Syafi'i? Saya katakan tadi, bisa jadi ulama-ulama Syafi'iyah menganggap ini pendapat lama Imam Syafi'i, sehingga yang termaktub di dalam kitab-kitab Syafi'iyah kontemporer kekinian dan ulama-ulama mutakhir yang mereka dapatkan dan mereka ajarkan mengucapkan lafaz sami'allahu liman hamidah. فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحلى الثناء والمجد أحق ما قال الأبد وكلنا لك العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Kemudian ketika seseorang dalam keadaan berdiri dari ruku, bangun dari ruku, istawa, dia bangun dari ruku, qa'iman dalam keadaan berdiri. Artinya apa? Al-i'tidal. Dia membaca doa tersebut, itu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال الرب وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ini doa intidan yang paling panjang. Ini juga jarang kita bahas. Jujur saja saya itu tidak pakai lagi panjangan. Tapi ada riwayat yang mau pakai silakan. Di dalam mazhab Syafi'i menyatakan i'tidal itu dia masuk kepada rukunun qasir. Rukunun qasir. Jadi secara global rukun itu ada dua, namanya rukun tawil sama rukun qasir. Rukun panjang, rukun lama, dan rukun pendek. Apa maksudnya? Mal murad di rukun qasir? Apa maksud daripada rukun pendek? Artinya dilarang kita berlama-lama di rukun pendek. Dan al-i'tidal termasuk rukun pendek. Hanya dibolehkan di saat kunut saja dia lama. Kunut subuh, kunut nazilah, itu dibolehkan kita lama. Hukum dasarnya rukun pendek kalau kita berdirinya dalam i'tidal itu lama, kita baca doa-doa ini lebih daripada doa yang standar yang diajarkan oleh Nabi. Lewat dari doa tersebut sudah baca bisa membatalkan sholat. Karena dia rukun pendek. Kecuali kunut boleh. Rukun panjang apa? Sujud. Sujud rukun panjang, rukun tawil, rukun tawil. Kita baca doa sebanyak apapun di situ tidak menambah. Mau baca 1 jam, 2 jam, kalau mampu silakan. Kayaknya beberapa para ulama itu kalau sujud lama, mereka pakai doa baca doa yang panjang-panjang dipersilahkan karena dia rukun tawil, rukun yang panjang. Berdiri rukun panjang tidak? Berdiri ketika membaca Al-Quran rukun tawil, rukun panjang. Makanya Nabi membaca Al-Baqarah, Nabi membaca An-Nisa, Nabi membaca Ali Imran, Nabi membaca Al-Ma'idah. Dihitung jumlahnya berapa lama? Itu Nabi tunjukkan kepada kita bahwa ketika berdiri dipersilahkan kalian membaca ayat suci Al-Quran selama-lamanya, tidak membatalkan sholat. Tapi ada dari tidak. Jika sholat Nabi baca surat-surat tersebut, Nabi lakukan di sholat sunnah. Di sholat sunnah. Tidak menjadi imam sholat wajib. Biasanya Nabi surat yang mutawasithah, yang panjangnya di pertengahan, atau yang qasirah, yang pendek. Ketika jadi imam sholat wajib dua itu saja, yang pertengahan dan yang. Tapi kalau yang panjang-panjang suratnya Nabi membaca secara tuntas, itu sholat sunnah. Jadi dia tidak boleh terlalu lama. Standarnya itu doa. Kita berdiri lama bisa membatalkan karena dia masuk rukun pendek. Kecuali dalam saat kunut sholat subuh, sunnah muakkadah, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu fil fadli hatta faraqat dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh seumur hidup sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Ini diambil oleh mereka. Makanya mazhab Syafi'i menganggap kunut subuh sunnatun muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa sujud sah. Mazhab Syafi'i lupa kunut subuh, sujud sah.
begitu pentingnya kunut. Nah, kunut subuh maupun kunut nazilah di saat posisi al-i'tidal itu mau panjang seperti apa dibolehkan. Tidak masuk kepada rukun qasid, tapi dianjurkan doa-doa yang sudah diajarkan itu, yang standar, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Tapi ada yang pendek juga sah. Yang penting ada pujian-pujian kepada Allah dan ada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran. Tidak harus teks itu. Doa apapun yang isinya pujian-pujian kepada Allah dan isinya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad bisa dijadikan doa kunut subuh. Rukun pendek juga duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu tidak boleh langsung. Itu rukun pendek. Rukun qasid. Kalau kelamaan, ada pendapat daripada ulama, Minal Fuqaha mengatakan, kalau duduknya di antara dua sujud terlalu lama seperti membaca surat Fatihah bisa membatalkan salatnya, dan itu rukun pendek. Tidak boleh dilama-lamakan. Ikut saja standar Quran. Beda dengan sujud, silakan. Aman dan masalah. Ada rukun tauhid. Beda ketika berdiri, membaca surat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran. Kita lama tulis sendiri boleh karena dia rukun tauhid. Nah, وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد وفي الروايات ولك الحمد بالواو وكلاهما حسن وروينا lahu fi sahihain an jama'atin minas sahabati. Diriwayatkan kepada kami di dalam dua kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari lahir tahun 194, wafat 249 Hijriah. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Dari Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Sami Allah liman hamidah, hina yarfa'u sulbah min ar-ruku', di saat beliau mengangkat sulbah, tulang sulbinya, tulang belakangnya sudah terangkat dari ruku'. Kemudian beliau dalam keadaan berdiri mengatakan Rabbana lakal hamd. Rabbana ini yang paling pendek. Rabbana tadi paling panjang, paling pendek ini. Rabbana lakal hamd. Dalam riwayat yang lain pakai waw. Di awal dengan waw, dibacanya begini. Walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Dalam satu riwayat walakal hamd. Walakal hamd ini lebih pendek lagi. Kurang dari itu tidak sunnahnya. Sunnahnya dilafazkan paling pendeknya walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Bilwawi dengan huruf waw, walakal hamd ditambah dengan huruf waw. Wa kilahuma hasan. Nawawi mengatakan dua bacaan tersebut hasan, baik, bagus. Kalau tidak baca sama sekali, gimana hukumnya? Tidak baca sama sekali, sah tidak? Sah. Tapi makruh, tidak baik, tidak bagus. Kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan Nabi. Nabi biasanya ketika bangun dari rukuk baca, melafazkan itu doa-doa tersebut, zikir-zikir tersebut. Meninggalkannya berarti makruh. Kenapa meninggalkannya makruh? Karena perkara ini perkara sunnah. Kalau wajib kita tinggalkan haram.
Kalau wajib kita tinggalkan haram. Dalam sholat tidak sah sholat. Kalau sunnah ditinggalkan dalam sholat, sah sholatnya, tapi makruh. Kita tidak lakukan, kita dianggap tidak melakukan dosa, tapi tidak baik. Tapi kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Waruwina mislahu fi sahihain, dan diriwayatkan kepada kami yang seperti ini di dalam dua kitab sahih. An jama'atin minas sahabah. Ini lafadznya. Ini doa diriwayatkan dari kumpulan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jamaah, bukan satu dua orang. Artinya mutawatir. Umumnya sahabat kalau sholat bangun daripada ruku, mereka lafazkan doa tersebut. Waruwina fi sahih Muslim an Ali wa ibni Abi Aufa radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu qala sami'a Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu fil as-samawati wa fil ardi wa fil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang kemudian kita baca. Riwayat ini yang kita baca. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Siapa yang meriwayatkan? Ali bin Abi Thalib dan juga Ibni Abi Aufa menyatakan karena kata-kata kalau di awal sedang menceritakan dan mengamalkan tentang Nabi itu artinya apa? Aghlabiyah. Artinya apa? Aghlabiyah atau adat. Untuk ulama menyatakan dalam kitab yang Mughni katakan kalau menceritakan perbuatan Nabi pakai kanan itu artinya kebiasaan Nabi. Atau umumnya Nabi melakukan hal tersebut. Jadi kebiasaan Nabi dan umumnya Nabi ketika sholat bangun daripada ruku mengangkat kepalanya, Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi mengucapkan doa Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa bima syi'ta min syai'in ba'd. Yang pertama baca jahat Sami Allahu liman hamidah. Kalau jadi imam doanya Rabbana lakal hamdu diajarkan di sini. Di sini Sami Allahu liman hamidah dilafazkan untuk mengingatkan makna tidak bagus dari. Kemudian doanya dibaca sir Rabbana lakal hamdu fil samawati wa fil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. وروي في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد في السماوات والارض وفي ما شئت من شيء معدود اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع في رواية sama dengan riwayat pertama. وروينا في صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. Di dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, yaitu sigok doanya atau sigok zikirnya Rabbana lakal hamdu fil samawati wa fil ardi wa ma bainahuma wa fil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu riwayat dari Ibn Abbas yang biasa kita baca riwayat ini. Artinya apa itu? Rabbana lakal hamd, wahai pencipta kami, seluruh pujian milikmu. Seluruh pujian milikmu. Alif lam istiqra, artinya maknanya syukur. Bil as-samawati wa bil ardi, pujian terhadapmu itu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan memenuhi apapun yang kau kehendaki dari segala sesuatu. Itu
Itu arti daripada doa ketika kita al-i'tidal. ولوي في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. Diriwayatkan kepada kami dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat bernama Rifa'ah Ibn Rafi Az-Zurqi menyatakan, dulu kami satu hari pernah kami sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Itu jadi waktu. Tatkala Nabi mengangkat kepalanya dari rakaat tersebut, qala, Nabi mengucapkan doa atau lafaz atau dzikir sami'allahu liman hamidah. Nabi lafaznya sami'allahu liman hamidah. Faqala rajulun warana rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kemudian ada seseorang dia menciptakan doa baru. Ini doa seseorang menciptakan. Kalau yang tadi itu dari Nabi. Ketika Nabi mengatakan sami'allahu liman hamidah, ada seseorang tidak disebutkan namanya di sini. Dia membaca doa Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wahai pencipta kami, segala pujian untukmu, pujian yang berlimpah, yang baik, yang penuh keberkahan di dalamnya. Itu doa dari seseorang, bukan dari Nabi. Dia baca. Nabi imam, beliau jadi makmum. Beliau baca itu doa. Insya malam pagi musyawarah faqal, ketika sudah selesai sholat atau mau kembali pulang, Rasulullah SAW memberikan mukjizat. Itu kan bacanya nggak ada suara. Yang baca itu tidak mengeluarkan suara sir. Tapi Nabi tahu benar yang baca doa Rabb. Doa yang tidak benar diajarkan oleh Nabi. Ini kaidah namanya al-bid'ah hasanah itu ada. Bid'ah hasanah itu ada. Buktinya tidak semua hal yang baru itu adalah sesuatu yang sesat. Selama ada kaidahnya. Dan ayat sudah turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam. Ini bukan ayat yang turun kemudian melarang atau menghapus hukum Islam sudah finish, tidak. Tapi itu adalah ayat yang menerangkan bahwa kaidah-kaidah pengambilan hukum sudah selesai, sudah sempurna. Hukumnya masih ada. Dan sebagian memahami ayat ini turun, finish, hukum Islam sudah sempurna, tidak ada lagi hukum-hukum yang muncul. Buktinya ketika ayat ini turun masih ada hukum baru. Hukum riba itu turun setelah ayat tersebut. Hukum-hukum baru banyak. Hukum foto, hukum kamera, semua hukum-hukum baru itu belum ada di zaman Nabi. Dan ini zaman masih panjang, pasti ada masalah-masalah baru yang memang tidak ada di zaman Nabi. Makanya Allah Ta'ala turunkan firman tersebut, surat Al-Maidah ayat 3, bukan menyelesaikan hukum Islam sudah sempurna, sudah finish sampai di situ. Di zaman itu bukan, tapi kaidah-kaidah, cara-cara memahami hukum-hukum di dalam Al-Quran dan Hadis itu telah sempurna. Metodologinya telah sempurna, hukumnya tetap berlangsung sepanjang zaman. Sehingga kita lihat hukum narkoba, dihukumnya apa? Haram. Tidak pernah Nabi hukumnya narkoba itu haram. Kalau mau menggunakan ini sebagai ayat yang sudah sempurna hukum dia berjalan terus sesuai dengan zaman. Kaidahnya sudah sempurna, uslubnya sudah sempurna, kaidahnya sudah sempurna, tapi hukumnya itu tetap berjalan terus, progresif, sesuai dengan zaman. Mana nggak bisa kita hitung hukum baru banyak.
hukum kamera. Ada ulama menulis kitab kamera hukumnya apa? Namanya Al-Jawab Usadi fi Ibahati Taswir Fotografi, membahas tentang hukum kamera. Dibahas oleh seorang mufti namanya Syekh Wahid Al-Mutin Al-Hanafi. Apakah ada di zaman Nabi? Tidak ada. Hukum dagang online, jual beli online, tidak ada di zaman Nabi. Padahal musyarrih namanya orang yang berhak menetapkan hukum hanya Nabi Muhammad. Yang lain tidak boleh. Apakah ulama ini sama? Tidak. Mereka paham Nabi sudah buat kaidah bagaimana memahami hukum ini yang akan berjalan sepanjang zaman. Kaidahnya sudah ada. Bisa gunakan metode itu kaidah. Itu yang dimaksud al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Sebagian hukum waris juga turun belakangan. Hukum waris turun setelah ayat tersebut sebagian. Hukum riba juga turun setelah ayat tersebut. Berarti hukumnya masih ada. Metodologinya yang sudah finish. Manhajnya yang sudah finish. Kaidahnya yang sudah finish. Jadi dia membuat doa ini. Salah seorang itu membuat doa tersebut. Tadi tahu selesai sholat tadi mengatakan Manil mutakallim. Tadi siapa yang baca doa baru? Atau kita katakan siapa tadi yang melafazkan doa tersebut dalam syarah daripada hadis. Waktu Nabi katakan demikian, semua yang kami takut mungkin berpikir Nabi salah, ada yang salah. Manil mutakallim, siapa tadi yang membacakan doa tersebut? Kemudian salah seorang mengatakan, saya qala ana, saya tadi baca. Apa kata lagi? Qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yaqtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Tadi kau baca doa itu, saya melihat lebih daripada 30 malaikat memperebutkan mencatat amalan itu. Memperebutkan siapa yang paling pertama mencatat amalan itu. Jadi ini doa ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti akan bisa dibantah oleh orang-orang yang memang tidak mau yang namanya al-bid'ah hasanah, dibantah mengatakan itu kan ada Nabi. Hanya Nabi mengiyakan. Kan sekarang tidak ada lagi. Apa jawabannya? Dijelaskan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Itqanul Sunnah fi Tahqiq Ma'na Bid'ah, membahas tentang makna bid'ah yang sesungguhnya dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan di zaman Nabi mengiyakan perbuatan seseorang itu menjadi sunnah atau minimal sesuatu hal yang dibolehkan. Tapi kaidah ini mana bid'ah hasanah ini bukan hanya berlangsung di zaman Nabi. Buktinya Nabi sudah meninggal, banyak sekali sahabat-sahabat melakukan dan Nabi tidak ada. Padahal itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Azan Quran 2 kali. Yang buat siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa dibolehkan? Karena kaidahnya benar, manhajnya benar, pakai rumus. Pengambilan hukum itu pakai rumusnya itu sudah sempurna. Dengan turunnya ayat tersebut, al-yawma akmaltu lakum, membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Dibukukan Al-Quran 30 juz. Ditambah ada Makkiyah, ada Madaniyah. Tidak ada di zaman Nabi Makkiyah, Madaniyah. Itu dilakukan di zaman sahabat dan Nabi sudah tidak. Berarti tanpa Nabi membenarkan. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka paham kaidah dan mereka paham tidak semua yang baru itu disebut bid'ah. Buktinya mereka buat Makkiyah, Madaniyah. Coba tanya Makkiyah, Madaniyah itu tidak ada di zaman Nabi.
Itu ijtihadnya sahabat. Bukan hanya sahabat, tabi'in. Lebih jauh lagi kalau sahabat, mereka pernah bertemu Nabi. Ini tabi'in membuat harokat di dalam Al-Quran, fathah, dhamma. Itu setelah zaman sahabat. Dibuat ini. Kalau yang buat fathah dhamma dalam kitab Khizanah bin Asrar, orang pertama yang membuat itu adalah Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahi, pakar bahasa. Beliau orang pertama yang membuat harokat di dalam Al-Quran, dhamma, nasr. Di zaman Nabi tidak ada itu, tidak ada harokat. Apakah sudah dapat persetujuan dari Nabi? Nabi sudah tidak ketemu. Tapi kenapa mereka menyepakati hal itu dan tidak ada yang mengingkari? Karena paham kaidahnya. Ini membantu orang untuk mudah membaca Al-Quran. Orang-orang yang non Arab kesulitan membaca tanpa harokat. Orang Arab sendiri sulit kalau membaca Al-Quran yang masih asli di zaman Nabi, titik pun tidak ada. Jangankan harokat, titik pun tidak ada. Huruf ba tanpa titik, huruf ta tanpa titik, huruf jim tanpa titik. Seandainya kita gunakan Al-Quran yang masih asli di zaman Nabi, tanpa harokat, tanpa titik, saya jamin kita hampir semuanya bisa baca Al-Quran. Mau bedakan manakah, manakah ini tanpa titik. Ini jim apa hak apa kho, intinya tidak ada. Siapa yang membuat ini pertama kali? Muridnya Sayyidina Ali, Abdul Aswad Ad-Du'ali. Beliau bukan sahabat Nabi. Beliau dari belajar kepada Imam Ali. Nabi itu apakah harus persetujuan dari Nabi? Nabi sudah buat kaidah. Orang-orang berilmu lah paham kaidahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka gunakan itu. Kalau bertentangan pasti ditolak oleh ulama. Jadi kalau standar bid'ah itu bukan ustaz-ustaz yang berhak menunjuk itu bid'ah, tapi yang berhak memvonis ini bid'ah, ini sesat, ini haram, ini halal adalah ulama-ulama yang pakar di bidang ini. Para fuqaha ada tingkatannya mujtahid mutlaq, mujtahid tarjih, mujtahid hifdzul madhhab. Tingkatan-tingkatan itulah mereka yang paham tentang masalah itu. Itu dibantah oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Bukhari. Kalau ini memang Nabi setuju karena ada Nabi yang alasannya begitu. Ternyata bisa dibantah juga. Banyak perkara yang dilakukan oleh sahabat Nabi tidak ada persetujuan Nabi. Tapi mereka paham rumusan metode pemahaman umum. Jadi banyak sekali hal yang kita menganggap hukum sudah sempurna di zaman itu, maka hukum-hukum yang ada zaman sekarang banyak yang tidak dihukum. Buktinya masih banyak ulama memberikan hukum. Itu sekilas tentang pemahaman daripada masalah bid'ah. Insyaallah nanti kita lanjutkan kajian kita di pertemuan berikut, masih melanjutkan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kemudian di bulan Rabiul Awwal, ya, berbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang guru kami mengatakan bulan Sirah Nabawiyah. Ini kita khususkan. Memang tidak perlu dikhususkan setiap hari kita bukan itu Sirah Nabawiyah atau mengenang Nabi setiap hari. Tapi kan momentum, kita manusia ini punya namanya kecenderungan kepada momentum. Momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya kita rayakan setiap hari itu tidak masalah. Tapi kan orang lebih cenderung kepada momentum. Pas 17 Agustus baru lebih meriah. Itu kan fitrah manusia. Jadi tidak ada hukum di dalam menentukan momentum itu. Nanti bulan coba kita khususkan semuanya serba Nabi Muhammad. Televisi atau handphone kita yang kita nonton semuanya kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di rumah kita televisi yang kita putar sejarah Nabi Muhammad. Buku kita baca mulai bulan ini kita hatamkan buku-buku yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiri majlis-majlis perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah itu Nabi bahagia kita lakukan itu. Ya, katakan dalam kitab 10 Huda wal Rasyad,
man fariha bina farihna bih. Orang yang bahagia kepada kami, kami bahagia kepadanya. Jadi kita dapat menghibur Nabi. Yang untung bukan Nabi yang untung kita. Bashir wajah nabiyyika bisoleh a'malikum, bisoleh a'malina. Berikanlah senyuman di wajah Nabi dengan banyak melakukan amal-amal yang baik. Di antara amal baik di bulan ini berbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita berusaha lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, banyak membaca buku-buku sejarah Nabi Muhammad, sirah nabawiyah. Kemudian banyak kita menghadiri majlis-majlis atau perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya untuk memperkenalkan kembali Nabi Muhammad SAW. Kenapa di bulan ini? Ya karena momentumnya di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal atau 9 Rabiul Awal, yang ditentukan oleh para ulama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pada umur silatul amin istiqamah di awal ibadah. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berikan kita makin mencintai Nabi Muhammad SAW, makin mengenal Nabi Muhammad SAW, makin mengikuti seluruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga telah kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza bi marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'alna wa la minna shakira mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.